teman-teman lama, berjumpa kembali. Oke, selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak. Malam Kak. Yoi, oke. Ya udah pada ngumpul ya, udah rame nih. Udah 14 orang. 12. Oke. Kali ini kita tentang nilai mutlak ya. Jadi absolute value. Ini memang teori ini sering banget diujikan di apa namanya soal-soal ya UTBK gitu. Jadi kita harus menguasai betul nih tentang nilai mutlak. Dari hasil yang kalian kerjakan tadi, nilainya paling tinggi 60, tapi ada juga yang dapat 0 gitu. Jadi kalian udah pada lupa nih tentang nilai mutlak ya. Padahal ini adalah pelajaran kelas 10 ya. Pelajaran paling mendasar ini, nilai mutlak ini. Oke, kita mulai dari teori dasarnya ya. Sebenarnya sih teori dasarnya pun tidak terlalu banyak. Ini ada di buku ya. Ini kakak share nih dari buku kita. Nah, ini dia. Nilai mutlak ataupun harga mutlak atau absolute value. Oke. Nah, ini dia. Definisinya sebenarnya seperti ini. Definisi dari harga mutlak itu adalah seperti ini ya. Jadi nilai mutlak dari X didefinisikan itu ada dua kemungkinan dia. Kemungkinannya adalah ada dua. Ini namanya fungsi bersyarat ya, seperti ini. Fungsi bersyarat. Jadi nilai mutlak X ada dua kemungkinan. Yang pertama dia nilainya X itu sendiri ya, begitu ya. Jadi X itu sendiri. Jika ataupun untuk ya, untuk aja dah. Untuk X-nya itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Untuk X-nya positif dan 0 gitu. Untuk X-nya positif ataupun 0 gitu ya. Dia X aja gitu. 0 X aja maupun positif udah dia aja, nggak usah diapa-apain. Tapi dia akan menjadi min X untuk X-nya negatif alias kurang dari 0. Seperti ini. Inilah definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu adalah seperti ini. Dia akan selalu bernilai positif ataupun 0, itu aja. Nggak pernah negatif gitu. Untuk semua X bilangan real. Ya. Jadi sebenarnya semudah ini definisi dari bilangan nilai mutlak itu gitu. Dapat kita lihat di sini contoh-contohnya. Untuk yang A misalnya, berapakah nilai mutlak dari 5 gitu kan? Dengan mudah jawabannya 5 gitu. Kenapa? Karena 5 itu sendiri sudah bilangan positif, maka nilai mutlaknya dirinya sendiri. Kemudian berapakah nilai mutlak dari 0 gitu? Nilainya juga 0 juga ya, karena nilai mutlak dari 0 adalah 0 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan berapakah nilai mutlak dari minus 6? Maka nilai mutlaknya adalah minus dari minus 6 begitu, karena dia negatif gitu, sehingga nilai mutlaknya adalah 6 begitu ya. Terus misalkan di sini berapakah nilai mutlak dari akar 5 dikurang 1? Nah, kita tahu akar 5 adalah 2,2 gitu ya. Dikurang 1 berarti masih positif. Jadi karena dia positif, maka nilai mutlaknya dirinya sendiri gitu. Udah. Jadi nilai mutlak dari akar 5 dikurang 1 adalah akar 5 dikurang 1 itu sendiri. Kemudian berapakah nilai mutlak dari 1 dikurang akar 3? Nah kita tahu bahwa akar 3 adalah 1,73. 1 dikurang 1,7 jelas negatif ya, berarti nilai mutlaknya adalah min dari 1 dikurang akar 3. Nah gitu. Berarti ini sama aja min 1 ditambah akar 3. Atau boleh kita rapikan menjadi akar 3 dikurang 1 ya. Jadi nilai mutlak dari 1 dikurang akar 3 adalah akar 3 dikurang 1. Kemudian berapakah nilai mutlak dari akar
6 dikurang akar 2. Nah, ini jelas positif ya. Jadi, akar 6 dikurang akar 2 itu sendiri. Nah, seperti itulah pengertian dasar dari nilai mutlak. Jadi di sini nilai mutlak itu tidak pernah negatif lagi ya. Dia selalu bernilai positif ataupun 0. Lebih besar sama dengan 0. Inilah definisi dasar dari harga mutlak ataupun nilai mutlak ya. Silakan dipahami dulu. Ya, permasalahan sederhana seperti itu nanti kalau kita tidak paham jadi rumit ya. Padahal mudah gitu. Oke, kalau sudah dipahami, sekarang kita lanjut. Kalau tidak paham tanyakan ya, tapi kalau tidak ada pertanyaan saya rasa mengerti begitu ya, paham gitu. Oke. Kita hapus 1 2 3, kita hapus dia. Punya teori. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat dari harga mutlak itu gitu. Jadi sifat-sifat harga mutlak ini mau geser aja susah ya. Oh, boleh geser dulu le. Nah, gini le. No. Nah, di sini dia ada 3 sifat sebetulnya ya. Hanya ada 3. Tapi yang 3 ini ada bayi-bayinya juga sih, ada anaknya ya, 1A, 1B, 1C gitu ya. 2A, 2B juga punya anak sih. Ada 3 tapi punya anak. Untuk sifat-sifat 1A, 1B gitu ya, ini ya jelas di sini nilai mutlak X dikali Y itu bisa dipisah gitu ya. Artinya nilai mutlak perkalian juga berarti bisa digabungkan seperti itu ya. Jadi untuk yang A ini misalnya gini, nilai mutlak X ditambah 2 dikali nilai mutlak X dikurang 1. Maka ini boleh dijadikan satu kesatuan, nilai mutlak dari X tambah 2 dikali X dikurang 1 gitu ya. Boleh digabungkan sehingga mereka menjadi nilai mutlak dari X kuadrat dikurang X ditambah X berarti dikurang 2. Nah, boleh begini ya. Atau yang tadinya satu kesatuan dipisah juga boleh. Yang jelas ini berlaku yang namanya tanda sama dengan ya berlaku bolak-balik lah ya. Kayak gitu ya. Kemudian yang B ya. Yang B di sini. Nilai mutlak pembagian nih. Itu juga bisa dipisah. Misalkan nilai mutlak dari X tambah 3 dibagi X dikurang 1 begini. Maka dia boleh nilai mutlak masing-masing. Atau nilai mutlak masing-masing boleh juga dijadikan 1 kayak gini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian konsekuensi dari hal seperti ini adalah bahwa misalkan begini. 4 dikali nilai mutlak dari X dikurang 2 misalnya. Nah, ini berarti konsekuensinya karena 4 itu adalah bilangan positif, maka nilai mutlak 4 adalah 4 itu sendiri begini. Nah, berarti dengan demikian ini boleh dikalikan ke dalam sehingga sama aja nilai mutlak dari 4X dikurang 8 gitu ya. Tapi kalau negatif enggak boleh ya. Misalkan nilai mutlak dari min 3 dikalikan dengan di sini nilai mutlak X min 3 dikali nilai mutlak X tambah 1 misalkan. Nah, ini enggak boleh nih dikalikan ke dalam ini. Karena nilai mutlak dari minus 3 bukanlah minus 3 tapi 3 kan. Jadi enggak boleh. Nggak boleh misalkan tiba-tiba gini, minus 3X dikurang 3. Waduh, ini kacau. Kita silang aja ya, supaya jelas tahu bahwa ini nggak boleh. Seret-seret gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian pada sifat yang C-nya di sini disebutkan bahwa nilai mutlak dari X ditambah Y itu pasti lebih kecil ya daripada nilai mutlak masing-masing. Setidak-tidaknya sama begitu ya. Iya, dia pasti lebih kecil atau paling enggak pun sama gitu ya. Nggak akan dia lebih besar, nggak bakalan.
Itu sudah pasti ya kalau itu. Sekarang sifat yang kedua ya. Nah, pada sifat yang kedua ini yang dipakai di dalam pertidaksamaan ya. Jadi sifat yang kedua inilah yang digunakan di dalam pertidaksamaan dan ini sangat sangat penting sekali ya. Jadi untuk A positif ya, A lebih dari 0 artinya positif, lebih dari 0 positif ya, kurang dari 0 negatif. Jadi untuk A positif, berlaku hal berikut di dalam pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X itu adalah jadi min A kurang dari X kurang dari A ya. Ini tolong dipahami betul ya ini. Kemudian nilai mutlak X lebih dari A ini dia. Ya. X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, seperti itu. Coba diperhatikan baik-baik itu. Inilah yang berlaku di dalam pertidaksamaan. Sifat ini yang digunakan untuk menjawab segala model pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau kita berikan contoh, contohnya misalkan untuk yang A ini ya, warna hijau di sini. Misalkan nilai mutlak X kurang dari 6 misalnya. Udah berarti jawabannya ini adalah minus 6 kurang dari X kurang dari 6 ya. Semudah itu ya. Dalam artian di dalamnya ini sebenarnya bukan cuma nilai mutlak X ya, bisa macam-macam juga. Misalnya di dalamnya ada model lain gitu ya. Misalnya gini, nilai mutlak dari X ditambah 5 nano kurang dari 10 misalnya ya. Boleh-boleh aja. Berarti jadinya apa ini? Min 10 gitu. Kurang dari X tambah 5 kurang dari 10 kayak gitu. Bagaimana menyelesaikan ini? Ya semua ruas ini kurangi 5 lah supaya si X-nya ini hilang dari sini gitu. Jadi kalau dikurangi 5 semua ya berarti sini jadi min 15 kurang dari X kurang dari 5. Nah, inilah solusinya gitu ya. Kemudian bagaimana kalau untuk yang lebih dari nilai mutlak X lebih dari 6 misalnya. Maka solusinya adalah X kurang dari minus, mana namanya ini? Salah pula. Kok jadi A? 6 gitu ya. Maka ini X kurang dari minus 6 atau X lebih dari 6 gitu ya. Ini di sini tandanya kurang dari doang. Lah kemana kalau kurang dari sama dengan? Boleh nggak sih? Ya boleh aja. Kalau kurang dari sama dengan berarti ini pakai sama dengan juga gitu. Ya. Boleh, tapi kalau di sininya di tanda mutlak nggak pakai sama dengan, masa solusinya pakai sama dengan ya nggak boleh dong ya. Itu nggak nyambung namanya kan. Nah, begitu juga kalau di sini. Kalau yang ini nilai mutlak X ditambah 5 lebih dari 10 berarti X tambah 5 kurang dari min 10 atau X tambah 5 lebih dari 10. Berarti ini X kurang dari min 15 atau X lebih dari 5 ya. Seperti itu kalau lebih dari ini. Nah, permasalahannya di sini kan kata dia ini berlaku untuk A positif. Nah, untuk A negatif bagaimana urusannya? Nah, kan? Harus ditambahkan juga penjelasannya di sini. Walaupun untuk A negatif itu bukan lagi sifat harga mutlak, bukan, karena memang itu bukan sifat begitu ya. Tapi bagaimana kalau A-nya negatif? Nah, ini nih, A kurang dari 0. Untuk A negatif bagaimana? Untuk A negatif berarti nilai mutlak X untuk kasus yang pertama kurang dari A begini. Maka karena nilai mutlak itu sesuatu yang positif terus dikatakan dia kurang dari A,
maka X itu tidak punya solusi pasti ya, himpunan kosong ya. Tahu kita gambarkan begini, himpunan kosong. Nah, nggak ada isinya. Ya, nggak mungkin sesuatu yang positif kurang dari negatif itu. Untuk A negatif ini ya. Kalau untuk A positif kasusnya seperti ini. Terus bagaimana dengan lebih dari? Nilai mutlak X lebih dari A. Sedangkan A-nya negatif. Nah, kalau kayak gini kasusnya, X-nya berapapun pasti benar. Jadi X elemen real. Nih, sesuatu yang positif pasti selalu lebih dari negatif. Jadi nilai mutlak X lebih dari A, pastilah X-nya elemen real karena A-nya negatif ya. Itu untuk apa namanya ini, sifat tambahan aja ya, bukan tambahan sifat juga, ini yang ada sifatnya. Kalau ini sebenarnya kan toh nggak ada solusi dan solusi semua ini kan dianggap nggak penting gitu ya. Tapi kadang di dalam soal muncul ini yang seperti ini. Nah, kalau kita nggak pernah dengar kan repot. Misalnya begini, berapakah nilai mutlak X dikurang 6 kurang dari min 1 misalkan. Apa solusinya ini? X sama dengan yang nggak ada jawabannya gitu. X adalah himpunan kosong gitu. Nggak mungkin ini positif nanti kurang dari yang negatif gitu. Terus kalau X dikurang 10 lebih dari min 3, bagaimana ini solusinya? Ya X berapapun pasti benar, jadi X elemen real. Karena sesuatu yang positif pasti lebih dari negatif. Begitu ya. Itulah penjelasan tentang sifat kedua dari harga mutlak itu. Kemudian sifat ketiga di sini, bahwa nilai mutlak X itu adalah sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Nah, coba diperhatikan di sini. Bahwa nilai mutlak X adalah akar kuadrat dari X kuadrat begini, berarti dapat disimpulkan bahwa kalau ini dikuadratkan, kedua ruas ini, maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari X kuadrat adalah X kuadrat itu sendiri gitu. Coba lihat di situ. Jadi kalau bilangan nilai mutlak dikuadratkan, maka tanda mutlaknya dihilangkan saja. Seperti ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalau ada misalkan nilai mutlak dari suatu fungsi f(x), maka dia ini sesungguhnya adalah akar dari f kuadrat x, kan gitu ya. Maka kalau dia ini dikuadratkan, dapatlah disimpulkan bahwa nilai mutlak dari fx dikuadratkan ini adalah f kuadrat x tanpa tanda mutlak lagi. Inilah konsekuensi dari sifat yang ketiga. Jadi, dari sifat yang ketiga ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau tanda mutlak dikuadratkan, tanda mutlaknya hilang. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian memahami sifat-sifat harga mutlak ini, karena inilah yang digunakan di dalam menjawab soal-soal harga mutlak. Baik itu persamaan harga mutlak maupun bertidaksamaan ya. Ini yang dipakai. Silakan dipahami dulu adik-adik semuanya. Kalau ada yang tidak jelas dari sifat-sifat itu, boleh kalian tanyakan. Kak. Ya, silakan. Saya boleh minta tolong jelasin ulang yang itu nggak Kak? Yang di warna merah sebelah kanan. Yang ini nilai mutlak ini 4 dikali nilai mutlak X ini. Iya Kak. Ya. Jadi 4 dikali nilai mutlak X, 4 dikali nilai mutlak X dikurang 2, artinya sebetulnya bahwa 4-nya ini boleh dikalikan ke dalam gitu loh. Sehingga menjadi 4X dikurang 8 nilai mutlak gitu. Kenapa boleh? Waduh, jadi warna hitam pula. Kenapa boleh? Karena 4 itu sendiri sebenarnya sama saja dengan apa ini? Kok makin gede? Waduh. Loh. Iso ngono le. Waduh, ini dari mana semua saja ini? Nah, hilang lagi. Aduh. Ini ya nilai mutlak dari, ini saya salah pencet di sini. Nilai mutlak dari 4 adalah 4 itu sendiri, sehingga si 4 ini sebetulnya dia bisa dituliskan dalam bentuk nilai mutlak juga gitu loh.
maka ini boleh dikalikan ke dalam. Karena sesuai dengan sifat dari nilai mutlak bahwa dua tanda mutlak yang dikalikan boleh digabungkan menjadi satu. Ya. Tapi kalau ini minus 3, ini tidak boleh digabungkan. Kenapa? Karena minus 3 ini dia bukanlah nilai mutlak dari minus 3 gitu. Karena nilai mutlak dari minus 3 itu adalah 3 gitu. Beda dong dengan minus 3. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Oh, paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, oke. Baik, kalau sudah, silakan di SS supaya kita geser lagi ke bagian bawah. Ya, oke. Ada 3 sifat harga mutlak. Ini mudah-mudahan bisa diingat. Tadi definisinya sudah. Kita hapus 1, 2, 3. Oke, sekarang ada contoh ya. Contoh ya. Jadi di dalam contoh ini, di sini dijawabnya dengan cara ini adalah cara menjawabnya ini ya, pakai konsep dasar harga mutlak. Ya. Ini pakai konsep dasar ya. Jadi nilai mutlak 2x ditambah 6 sama dengan 20, maka dengan konsep dasar berarti ada dua kemungkinan nilai mutlak itu. Yang pertama dia positif. Jadi ya udah kalau positif kan nggak usah diapa-apain dong. Berarti 2x tambah 6 sama dengan 20. Maka 2x sama dengan 20 kurang 6 yaitu 14. X sama dengan 7, betul. Gitu aja. Kemudian di sini ini berarti asumsinya kalau dia negatif gitu. Ini asumsinya kalau dia positif gitu. Jadi sih 2x tambah 6 sama dengan negatif. Sebenarnya sebelum ke sini awalnya begini dulu. Kalau asumsinya dia negatif, berarti kan jadinya min dari 2x ditambah 6 kan, sama dengan 20 gitu. Baru tanda minnya boleh pindah ke kanan, dikali min 1 kedua ruas gitu kan. Sehingga 2x tambah 6 sama dengan min 20, barulah x min 13. Jadi dengan x min 13, 2x tambah 6 itu negatif, asumsinya benar gitu. Kenapa? Ya ini kan min 26 ditambah 6 kan min 20 gitu ya. Jadi kayak gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya X min 13 dan X 7 ini. Kayak gitu. Tapi itu kan dia menggunakan sifat dasar dari nilai mutlak ya. Definisi dasar gitu. Bahwa dia asumsinya ada dua. Nilai mutlak ini ada dua kemungkinan. Dia bisa bernilai positif ataupun dia bisa bernilai negatif yang di dalam ini gitu ya. Kalau bernilai positif dia cukup dihilangkan tanda mutlaknya. Kalau bernilai negatif dia dikasih tanda min di depannya. Asumsinya yang dua ini. Dan jawabannya ya seperti ini gitu. Tapi kita menggunakan sifat 3 dari harga mutlak juga boleh. Bahwa ini bisa dikuadratkan begitu ya. Jadi nanti di dalam soal kita menjawabnya itu terserah. Mau dikuadratkan atau tidak gitu. Tergantung situasi. 2x ditambah 6 sama dengan 20. Nah, ini kita main kuadratkan kedua ruas, boleh nggak sih? Boleh dong. Nah, gitu kan. Nah, kalau dikuadratkan, ini tanda mutlaknya hilang, gitu, sesuai sifatnya dia. Sehingga ini 2x ditambah 6 kuadrat, gitu. Sama dengan 20 kuadrat. Nah, di sini, ini jangan dijabarin nih. Kalau dijabarin, nih ngaco nanti. Makin gede angkanya. 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat, makin ruwet. Jangan, cukup dikumpulkan begini saja. 2x ditambah 6 kuadrat dikurang 20 kuadrat sama dengan 0 gitu. Nah, ini kita menggunakan sifat pemfaktoran dua sekawan. Bahwa kalau A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah perkalian sekawan. A tambah B dikali A dikurang B gitu ya. Sehingga ini bisa kita buat jadi perkalian sekawan, berarti ini 2x tambah 6 ditambah 20 dikali 2x ditambah 6 dikurang 20. Nah, ini perkalian sekawannya dia. Sehingga ini menjadi 2x ditambah 26 dikali 2x dikurang 14 sama dengan 0. Nah, berapakah pembuat nolnya ini? 2x tambah 26 sama dengan 0 berarti x-nya min 26 dibagi 2 ya min 13. 2x dikurang 14 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 14 x-nya 7. Sama ini dengan ini. Nah, nanti kita dalam menjawab soal menggunakan cara mana?
dengan konsep dasar harga mutlak atau dengan dikuadratkan. Lihat situasi, tergantung situasi dan kondisi dari soal itu. Ada kalanya soal itu lebih mudah dikuadratkan, ada kalanya lebih mudah pakai konsep dasar, ya. Jadi di situ bebas kalian mau menggunakan yang mana. Jadi di dalam contoh B ya bisa kita gunakan kuadratkan kedua ruas dengan cara seperti ini atau konsep dasar juga boleh ya. Oke. Untuk yang B coba kalian kerjakan yang B itu. Hasilnya berapa tuh X ya? Di sini ada HP ya. Himpunan biasanya berapa di sini gitu ya. Semuanya silakan. Kamu terserah menggunakan konsep dasar definisi nilai mutlak atau main dikuadratkan dengan sifat 3 boleh. Kakak, Iya, saya dapatnya yang B itu koma. Itu benar atau nggak apa-apa, boleh. Nah, ya kan namanya di dunia matematika atau di dunia manapun hidup itu tidak harus bulat ya. Kadang-kadang memang dia pecahan, ya kan? Bebas ya. Nah, pecahan boleh. saya dapatnya min 4,5 sama 3. Oke, min 4,5 sama 3. Ya. Min 4,5 dan 3. Oke. Yang lain juga ketemu ya. Itulah jawabannya memang. Min 92,3 ya. Kalau semua sudah, biar kita next ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kalau sudah kita teruskan. Sekarang kita geser ke bawah ya. Ini semua dapat ya, saya kira tidak ada yang tidak dapat. Min 92,3 atau min 4,5,3. Oke. Kita hapus. 1, 2, 3. Dihapus. Oh, iya toh. Geser. Oke. Pertidaksamaan nilai mutlak. Ini salah ini ya. Ya, ada nilai mutlaknya juga nih. Jadi di sini nilai mutlak juga ya. Seret. Ya, sorry ya ini. Kalau ini tidak nilai mutlak nggak boleh dikuadratin ya, hati-hati ya. Jadi hati-hati. Kalau nggak nilai mutlak di sini nggak boleh dikuadratin. Bagaimana cara ngejawabnya kalau di sini tidak mutlak? Kita pakai konsep dasar cara menjawabnya, nggak bisa dikuadratkan, nggak boleh jelas. Kenapa? Karena ini bukan mutlak. Jadi di sini kenapa dia nanti dikuadratkan ini kan dia bilang kuadratkan kedua ruas kan ya. Kuadratkan kedua ruas katanya. Berarti ini dua-duanya mutlak. Makanya ini akar dari f kuadrat x dan akar dari g kuadrat x. Sehingga ini menjadi f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Kalau kurang dari boleh nggak ya? Boleh, sama saja. F kuadrat X jadi kurang dari G kuadrat X ya. Kemudian ini dikumpulkan ya. F kuadrat X dikurang G kuadrat X lebih dari 0. Nah, ini pemfaktoran sekawan tadi. Yang ini. Ya, pemfaktoran sekawan. Jadi difaktorkan langsung supaya sederhana. Jangan dikuadratin itu. Dikuadratin makin rumit gitu. Apalagi dia udah pangkat 2 kian. Dikuadratin jadi pangkat 4. Walah, makin pusing kepala kita melihatnya. Jadi selanjutnya ini diselesaikan dengan cara bagaimana? Penyelesaian seterusnya seperti penyelesaian pada pertidaksamaan linear ataupun pada pertidaksamaan kuadrat atau pangkat dan sebagainya lah, sama aja gitu ya. Intinya kalau mutlaknya sudah hilang, ini kan udah gak ada tanda mutlak nih. Ya udah dikerjakan sesuai dengan situasi yang ada. Kalau dia persamaan kuadrat ya sesuaikan kerjakan dengan kuadrat, kalau pangkat ya pangkat, nggak tergantung soal aja. Kalau logaritma ya logaritma, kan logaritma bisa juga nilai mutlak ya. Oke.
Jadi teorinya seperti itu, sudah cukup teorinya. Di sini kita diberikan contoh ya. Contoh berarti ada pembahasannya ada. Ya, jadi dia dibahas, cuman memang pembahasannya itu ada yang lengkap, ada yang enggak. Lah. Aduh. Nah, flu. Oke. Sekarang kita lihat latihan soalnya di sini. Latihan soal untuk pertidaksamaan harga mutlak dengan berbagai kondisi. Ya, ini berbagai situasi ini. Mari kita lihat. Ya. Ada pembahasannya sebenarnya, tapi nggak lengkap ya. Nih jawabannya, tapi nggak lengkap. Ada kosong, ya namanya buat itu ya, buat belajar. Nah, jadi dia kayak dipandu gitu, dituntun ya. Mendingan kita bahas di sini aja lah. Ini space-nya rada luas gitu. Oke, untuk yang bagian A-nya dulu. Ya ini sangat sederhana sekali ya kalau yang A ini. Jadi nilai mutlak dari 2x dikurang 3 kurang dari 11, maka udah sesuai solusi tanda kurang dari berarti min 11 kurang dari 2x dikurang 3 kurang dari no nggak pakai sama dengan kurang dari 11. Nah, tambah 3 semua ruas ini ya, bagian-bagian ini semuanya ditambah 3. Konsepnya seperti itu. Supaya 3 ini hilang gitu. Berarti ini jadi min berapa? Min 8. Kurang dari ini udah tinggal 2x aja. Yang ini jadi 14. Kemudian supaya jadi x berdiri sendiri dibagi 2 dong. Berarti min 4 kurang dari x kurang dari 7. Nah, itulah jawabannya. Jadi x-nya itu min 4 kurang dari x kurang dari 7. Berapa aja sebenarnya itu? Min 3, min 2. Kalau bilangan bulat ya. Min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau bilangan real ya sampai koma-koma nggak bisa dihitung banyaknya lah. Kayak gitu. Oke, sekarang yang B-nya. Untuk yang B-nya bagaimana? Di sini soal A, soal B. Nilai mutlak dari 2x dikurang 3 kurang dari minus 7. Nah, ini sesuatu yang positif kurang dari sesuatu yang negatif tidak mungkin ya. Maka x-nya adalah himpunan kosong. 0 dicoret ya, nggak ada gitu ya. Sekarang yang bagian C ya. Yang bagian C. Nilai mutlak 2x dikurang 3 lebih dari 11. Nah, kalau tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Kalau lebih dari berarti 2x dikurang 3 kurang dari min 11 atau 2x dikurang 3 lebih dari 11. Maka ini 2x kurang dari minus kurang dari minus 8, maka x-nya dibagi 2 ini ya kurang dari minus 4. Kalau yang ini 2x lebih dari 14, x lebih dari 7 ya. Perhatikan bedanya A dan C ya. Kalau di sini min 4 kurang dari 7, kalau di sini x kurang dari minus 4 atau x lebih dari 7.
Oke, next untuk selanjutnya. Nomor D-nya. Untuk yang D. Untuk yang D, A, B, C, D, di sini 2X, nilai mutlak 2X dikurang 3, lebih dari minus 7. Nah, sesuatu yang positif lebih dari negatif, sudah pasti. Maka X elemen real. Berapapun X-nya pasti. Ya. Oke, itu untuk jawaban A, B, C, D. Silakan dipahami sebelum kita lanjut ke contoh soal berikutnya lagi. Ya. Nah, aduh. Pak, mau nanya, Ya, B kan X himpunan kosong, terus kenapa yang D X elemen real? karena yang D itu tandanya lebih dari. Kalau yang B tandanya kurang dari. Bagaimana? Oke, Pak. Oke ya. Aduh. Oke, sekarang next kita lanjutkan. Kita hapus ini ya, supaya bisa nulis lagi. Seret. Sekarang kita bagian E. Yang E sekarang. Nilai mutlak dari X kuadrat dikurang X. Kurang dari 6. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya ini? Berarti min 6 kurang dari X kuadrat dikurang X kurang dari 6. Nah, ini nggak sesederhana tadi ya. Ada pula kuadrat di tengah-tengahnya. Ini bagaimana cara mecahin ini? Aduh. Ini cara mecahinnya, ini adalah pertidaksamaan simultan. Pertidaksamaan yang kontinu gitu ya. Maksudnya apa ya? Simultan itu gimana sih dibilangnya? Beruntun gitu lah. Karena tanda mutlaknya ada dua. Tanda mutlak. Tanda pertidaksamaannya ada dua. Jadi ini satu bagian. Ini satu bagian nih. Min 6 kurang dari X kuadrat kurang X gitu. Terus bagian satu lagi itu adalah yang ini gitu. Jadi ada dua gitu. Ini satu bagian lagi bahwa X kuadrat dikurang X kurang dari 6 gitu. Ini diselesaikan satu persatu gitu. Terus diiriskan. Karena dia ada dua bagian gitu ya. Jadi bagian pertama ya, min 6 kurang dari X kuadrat min X ya. Sebenarnya ini bisa ditulis X kuadrat min X lebih dari min 6, itu sama aja. Sehingga ini X kuadrat min X ditambah 6 lebih dari 0 gitu ya. Nah ini kita faktorkan seharusnya ini. X kuadrat min X tambah 6, tapi nggak bisa difaktorin ya. Ini fungsi kuadrat X kuadrat min X tambah 6, nggak bisa difaktorkan ini. Sehingga kalau kita lihat di sini nilai A-nya 1 ini dalam bentuk fungsi kuadrat ya, B-nya min 1, C-nya 6. Nah, kalau kita cek diskriminannya ini, B kuadrat dikurang 4AC, B-nya min 1 jadi min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 6. Maka di sini 1 dikurang 24, minus 23. Dapat kita lihat bahwa diskriminannya ini minus. Berarti dia tidak punya akar real ini, nggak bisa difaktorkan. Karena diskriminannya negatif dan A-nya lebih dari 0 ya, A-nya 1, A lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka ini adalah definite positif. Jadi ya definite positif ya ini ya. Definite positif. Definite positif, pasti positif nilainya. Ataupun selalu positif.
Kalau begitu, karena dia definite positif, maka solusi untuk dia berapapun X-nya benar. Berarti untuk kasus ini, solusinya adalah X elemen real. Berapapun X-nya pasti benar. Ya. Kalau begitu, kita lihat solusi keduanya. Diiriskan dengan X elemen real, ya solusi keduanya aja udah cukup ya. Oke, solusi keduanya adalah, ini disambungkan dengan kata dan ya. Perhatikan ya, dan. Jadi dua-duanya harus memenuhi. Kalau atau enggak, kalau atau itu gabungan. Salah satu aja benar udah gitu. Tidak diiriskan kalau atau digabung union ini dan intersection ya, irisan. Jadi untuk dia yang kedua X kuadrat dikurang X kurang dari 6 gitu, berarti X kuadrat dikurang X dikurang 6 kurang dari 0. Nah, kalau ini bisa difaktorkan nih, difaktorkan dia menjadi X dikurang 3 X ditambah 2 gitu, bisa nih. Sehingga ini pembuat nolnya X sama dengan 3 dan ini X sama dengan min 2 ya. Ini kalau pakai garis bilangan boleh, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi solusi untuk dia adalah min 2 kurang dari X kurang dari 3 ya. Jadi inilah solusi untuk yang E ya. Ini diiriskan dengan ini, ya udah ini aja gitu. Karena ini memenuhi semuanya berapapun. Jadi jawabannya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 3. Kakak, Ya, tadi kenapa yang bagian satu itu X-nya memanjangkan real itu? karena bentuk ini definite positif, bentuk yang ini nih. X kuadrat dikurang X ditambah 6 ini lebih dari 0. Ini selalu lebih dari 0. Jadi X-nya mau berapapun, ini benar gitu. Berapa saja X-nya pasti benar. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi disingkat dengan istilah X elemen real gitu ya. Istilahnya begitu. Oke. Oh, untuk nomor selanjutnya saya kira ada di soal kita ya. Nanti kalau apa? Kalau kurang soalnya misalnya, kita kembali ke sini ya. Nanti kita bahas ini. Tapi kalau ini kita bahas dulu yang utama adalah soal pretest kalian tadi. Itu dulu yang pertama ya. Nanti kalau udah selesai kita balik ke sini. Oke, pretest itu dulu. Jadi di sini kalian nilainya ada yang 0, terpaling tinggi 80, ada yang 20 gitu ya. Oke, untuk yang pertama saya kira kalian udah bisa lah ya setelah saya jelaskan begini ini. Jadi yang ini solusinya berarti asumsi pertama kalau dia positif. Yang pertama berarti tanpa nilai mutlak lagi. Berarti gini, 3 dibagi X min 2 sama dengan setengah gitu aja. Kali silang deh ini. Berarti sini 6 sama dengan X min 2. Oh, 8 sama dengan X rupanya. Beres tuh. Yang kedua, asumsi kalau dia negatif gitu kan. Berarti kan min dari 3 per X min 2 gitu kan. Sama dengan setengah kan gitu asumsi negatifnya. Minnya kalikan seberang aja. Jadi, 3 dibagi X min 2 sama dengan min 1/2 gitulah ya. Kali silang deh, ini jadi 6, ini jadi min X tambah 2 gitu. Berarti X sama dengan 2 kurang 6, berarti X-nya min 4. Jadi X-nya min 4 dan X-nya 8 gitu. Jawabannya yang A. Oke.
Sekarang nomor 2. Ini dihapus 1, 2, 3. Mari kita lihat di nomor 2. Nah, begini model dia punya ya. Kalau ini menurut saya lebih mudah dikuadratkan saja. What? Dikuadratkan. Duh, ini bahaya. Hati-hati ya, nggak boleh juga dikuadratkan ini. Di sini nilai mutlak X kuadrat dikurang 3. Gini ya, sebentar ya, kurang dari 2X begini. Di sini kan tanda kurang ya. Kalau 2X ini negatif, maka solusinya tidak ada kan. Kalau dia negatif nggak punya solusi dong. Kenapa? Karena sesuatu yang positif masa kurang dari negatif. Berarti di sini kita dapat syarat bahwa 2X ini lebih dari sama dengan 0 setidaknya. Atau X-nya pasti lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, ini boleh dikuadratkan kedua ruas. Jadi kita main kuadrat kedua ruas aja. Jadi ini kita kuadratkan. Ya, karena ini positif boleh dikuadratin. Begitu ya. Maka setelah dikuadratkan, tanda mutlak hilang. Berarti jadi X kuadrat dikurang 3 kuadrat gini ya. Kurang dari 2X kuadrat. No, hati-hati ya. Kayak gini ya. Kumpulkan berarti X kuadrat dikurang 3 kuadrat dikurang 2X kuadrat kurang dari 0. Nah, pemfaktoran sekawan berarti jadinya X kuadrat dikurang 3 ditambah 2X. Kemudian X kuadrat dikurang 3 dikurang 2X. Kayak gini. Nah, ini boleh dirapikan lagi deh. X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 dikali X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, ini bisa difaktorkan nih. Faktorkan ini adalah X tambah 3, X min 1. Nah, sedangkan yang ini X plus 1, X min 3 ya. Nah, itu faktor-faktornya masing-masing ini. Maka pembuat nolnya yang ini X sama dengan min 3, yang ini X sama dengan 1, yang ini, waduh, geruk-geruk berisik. Yang ini X sama dengan min 1, yang ini X sama dengan 3. Nah, kalau pembuat nolnya banyak seperti ini, kita tidak bisa langsung ya, wajib pakai gambar grafik ya. Apa sih grafik lagi, garis bilangan maksudnya kayak gini. Pembuat nol ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia nggak pakai sama dengan, jadi bulat kosong aja ini semuanya. Pembuat nol paling kecil di kiri min 3, min 1, 1, 3. Kasih batas ya, batas. Nah, pastinya paling kanan positif ya. Kalau kita uji angka 4 paling kanan, di samping kanannya 3 ada 4, 5 dan seterusnya. 4 aja gitu. Kalau kita uji 4 pasti hasilnya positif lah. Positif di sini. Berarti lewat batas negatif. Lewat batas lagi positif sini. Sini lagi negatif. Positif. Yang dibutuhkan tanda kurang dari 0. Kurang dari 0 adalah tanda negatif. Mana itu daerahnya? Ini sama ini gitu. Boleh kita arsip supaya jelas kelihatan ini dia. Nah, secara himpunan penyelesaian dituliskan kalau secara lengkap adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga min 3 kurang dari X kurang dari min 1 atau 1 kurang dari X kurang dari 3, X elemen real. Ini secara lengkap. Tapi di sini ditulis cukup jawabannya doang. What? Mampus. Jawaban kita ini salah. Hapus ya. Aduh, mana yang dihapus nih? Yang ini maksudnya yang dihapus, sorry. Jawabannya salah, kenapa? Karena kita mengkuadratkan ini tadi dengan asumsi X-nya itu lebih dari sama dengan 0 gitu kan.
Jadi ada satu lagi garis bilangan syaratnya itu. Sini satu lagi nih. Bahaya, hati-hati ya kalau bisa kita kena jebakan Batman. Aduh, belok lagi dia. Seret, agak cepat baru lurus. 0 itu di sini nih, di antara -1 dan 1. Di sini 0. Katakanlah full ya, 0 gitu. Dia harus lebih dari sama dengan 0 ini nih, ke kanan sana dia. Seret gitu. Ini dia panah gitu ya. Jadi syaratnya itu kan harus lebih dari sama dengan 0. Harus diiriskan dengan syaratnya ini. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak boleh dong. Jadi kalau kita iriskan itu, kita tarik garis, itu yang ada irisan kedua-duanya itu di sini, gitu, di daerah ini. Ini gitu ya, di sinilah. Ini satunya dilingkari aja sama tiganya deh. Jadi HP-nya itu rupa-rupanya X demikian hingga dari 1 sampai 3 aja yang bisa. Nah, gitu ya. Yang darah negatifnya tidak berlaku. Kenapa? Karena ini hanya untuk X lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya negatif di sini nggak ada solusi gitu ya. Seperti itulah untuk nomor 2. Silakan di screenshot, dipahami. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Tapi kalau sudah paham, ya. Itu tadi dapat X lebih besar sama dengan nolnya itu dari mana syaratnya? Karena kan ini kan nilai mutlak gitu ya. Bahwa nilai mutlak itu kan positif. Kalau sebelah kiri positif, kurang dari sesuatu yang negatif di kanan kan nggak mungkin kan? Paham nggak maksudnya? Oke Kak, masih Kak. Sesuatu yang positif gitu ya, nggak mungkin dong kurang dari yang negatif kan? Berarti X-nya nggak boleh negatif gitu. Kalau X-nya negatif ya nggak ada jawabannya. Gitu. Misalkan X-nya -1 itu nggak benar gitu. Karena -1 nanti ini jadi 1 kurang 3 -2, tapi kan dimutlakin jadi 2. Terus yang sebelah kanan -2, masa 2 kurang dari -2 kan nggak bisa. Dari situ dasarnya bahwa ini harus selalu lebih dari sama dengan 0. Jelas ya? Jelas Kak, masih Kak. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 3 kalau begitu. Nomor 3, ini kita hapus. 1, 2, 3. Nomor 3, strat. Oh, seperti ini. Nah, ini dikuadratkan pun ruwet ini ya, karena pecahan. Ini kita kerjakan sesuai konsep dasar. Walaupun tetap harus dipisah-pisah juga. Jadi di sini berarti ini kalau dikerjakan sesuai konsep dasarnya, dia kurang dari kan, berarti -1. Kurang dari sama dengan X tambah 3 dibagi X kurang 3. Kurang dari sama dengan 1. Nah, ini simultan ya. Simultan dipisah 2 terus diiriskan. Oke. Bagian pertama adalah yaitu yang -1 kurang dari sama dengan X tambah 3 dibagi X dikurang 3. Atau bisa kita tuliskan juga ini X tambah 3 kurang dibagi X dikurang 3 lebih dari sama dengan -1. Maka ini caranya kita kumpulkan dulu ya ini. X tambah 3 dibagi X dikurang 3 ditambah 1 lebih dari sama dengan 0. Ini samakan penyebut berarti X tambah 3 ditambah X dikurang 3 dibagi X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Ini masih digeser sini lah ya. Maka yang di atas jadi 2X ya. 2X dibagi X kurang 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, ini sudah terfaktorkan. Pembuat nolnya adalah yang ini X sama dengan 0. Dan yang ini X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3 pembuat nolnya. Nanti batas-batas pembuatnya kita buat garis bilangannya.
Kemudian solusi kedua adalah yang X tambah 3 dibagi X min 3 yang kurang dari sama dengan 1. Maka X tambah 3 dibagi X min 3 dikurang 1, kurang dari sama dengan 0, samakan penyebut juga nih. Dikurang berarti 1 kali X min 3 ya, begini. Terus panjangin deh. Nah, di sini X kurang X habis ya. 3 ditambah 3, 6. Jadi 6 dibagi X min 3, kurang dari sama dengan 0. Di sini pembuat 0 cuma yang satu doang ya, dari bawah aja gitu. Jadi ini X sama dengan 3, gitu aja pembuat 0-nya. Untuk solusi kedua. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. 1, nanjak. Udahlah lumayan lah itu. Nah, udah. Agak nurun dua-duanya, nggak apa-apa. Ini pembuat 0-nya adalah 0 dan 3. 0. 3, nah gitu, kasih batas. Nah, 0 itu pembuat 0 yang dari atas dia boleh full ya, begini. Dia boleh berisi penuh. Tapi 3 nggak boleh, kenapa? Karena dia membagi dengan 0 nggak boleh, jadi dia kosong aja. Maka di sini kalau kita uji angka 4, pastinya di sini positif. Negatif, positif. Kita butuh daerah positif untuk ini ya. Berarti yang berlaku ini ke kanan sana, ini ke kiri sana. Diarsir dia ini sama ini. Nah, oke, sudah. Sekarang solusi kedua pembuat 0-nya cuma 1, yaitu X3 itu ya. Jadi dia lurusnya ini dong, berarti begini aja udah. 3 terus kasih batas dia. Nah, dia di sampingnya ini pasti positif lah. Di sini positif, sini negatif gitu. Dan seterusnya negatif nih. Batasnya cuma 1. Ini dia butuh daerah negatif gitu. Berarti yang dia butuhkan ini ke bawah sana gitu. Jadi kalau kita arsir dia, ini dia. Solusi kedua. Nah, gitu. Dari solusi pertama dan solusi kedua ini kita tarik irisannya. Ini tarik ke atas nih, nggak ada, bolong di sini. Ini ditarik ke atas nih. Nah, dapatlah di sini dia yang diiris semuanya gitu. Sampai ke belakang sana ya. Berarti bagaimana ini? Ya, himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 0. X elemen real. Jadi jawabannya adalah what? Apaan sih? Nggak jelas ini jawabannya ya. Males gua, pusing. Jadi jawabannya C itu. Kak, Iya. Saya masih kurang paham di bagian yang itu, yang apa sih namanya? Garis ada apa ya namanya? Gimana? Yang sebelah kanan Kak, pokoknya yang sebelah kanan. Ini. Yang nentuin. Iya. Ya, ini jadi dia kalau X kurang dari 3, dia akan bernilai negatif ini 6 dibagi X min 3 ini gitu loh. Misalnya X-nya 1 misalkan. 6 dibagi 1 dikurang 3. Berarti kan 6 dibagi minus 2, minus 3 gitu loh. Maka ini semua pasti negatif nih. Ke kiri ini. Nah, dia butuh kurang dari 0. Butuh daerah yang negatif. Ini gitu loh maksudnya. Piye. Iso dimengerti apa piye? Kalau yang atasnya Kak? Kalau yang atasnya kan kasusnya yang ini nih, yang atas. Dia butuh lebih dari 0 kan? Dia butuh daerah positif kan? Nah, kalau kita uji angka 4 ke sini, 8 dibagi 1 kan positif di sini. Setiap lewat batas pembuat 0 ini, tanda pasti berubah. Dari positif ke negatif, balik lagi ke positif gitu, selang-seling. Kayak gitu. Nah, dia butuh daerah positif, mana tuh ini dan ini. Arsir deh itu semua. Oh iya ya Kak, makasih Kak. Dan solusinya adalah yang ada arsiran atas dan bawah.
Karena mereka berasal dari pertidaksamaan simultan, satu pertidaksamaan yang dipecah jadi dua gitu. Berarti kan solusinya tetap satu dong. Karena dia tadinya berasal dari satu gitu. Oke. Kalau begitu sekarang kita meluncur ke nomor. Ini jawabannya C ya. Alah, dari mana boleh jadi E itu ngaco bener. Aduh, ini nggak tahu deh. Oke, kita hapus 1, 2, 3. Nah, sekarang yang ini. Nilai-nilai X yang memenuhi. Nah, ini kebalik nih kuncinya ini. Tapi waktu itu udah diedit kok. Yang di sini belum ya. Bingung saya. Paniang apa lo? Paniang apa lo Den? Next untuk nomor 4. Nomor 4. Di sini ini nilai mutlak, ini angka 1. Kalau ini boleh dikuadratkan karena angka 1 itu adalah positif. Jadi nilai mutlak dari X kuadrat dikurang 2 kurang dari sama dengan 1. Ini bisa dikuadratkan kedua ruas nih. Kuadratkan sehingga tanda mutlaknya hilang. Menjadi X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Kurang dari sama dengan 1 kuadrat. Nah, kumpulkan ke sebelah kanan. Jadi X kuadrat dikurang 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Faktorkan dengan perfaktoran 2 sekawan. Berarti X kuadrat dikurang 2 ditambah 1. X kuadrat dikurang 2 dikurang 1. Kurang dari sama dengan 0. Berarti ini jadinya X kuadrat dikurang 1. Ini X kuadrat dikurang 3. Nah, ini masing-masing bisa difaktorkan. Ini X tambah 1 dikali X dikurang 1. Yang ini X ditambah akar 3 dikali, gimana tuh kurungnya kok menyatu. Dikali X dikurang akar 3. Ini pemfaktorannya ini ya. Nah, jadi pembuat nolnya X min 1, X sama dengan 1, X sama dengan min akar 3, X sama dengan akar 3. Ini garis bilangannya bawah sini sih bisa ya. Tapi ini ada space yang kosong di situ aja lah ya, lebih enak. Jadi kita di sini aja seret. Gagal mulu saya bikin garis lurus seret. Udahlah lumayan. 1, 2, 3, 4. Dimulai dari paling kecil min akar 3. Min 1, 1 akar 3. Batas set 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 isi penuh karena ini kurang dari sama dengan 0. Oh, gile. Oh, boleh. Oke. What? Astaga. Apa sih? Tidak jelas. Aduh. Ini mana kemana? Oke, ini diisi penuh. Nah, ini dia.
Oke, uji positif negatifnya pastinya di sini positif ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Kurang dari 0, negatif. Mana itu ini? Negatif, ini negatif. Maka kita arsir dia supaya enak aja sih dilihat sebenarnya. Nggak wajib diarsir ini ya. Tapi saya suka diarsir ini. Nah, itu dia. Maka ini kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian sama dengan dalam kurung X sedemikian hingga min akar 3 kurang dari sama dengan X kurang dari min 1 atau 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan akar 3 X elemen real ya. Ini jawabannya harusnya yang ini. Ketukar tuh sama nomor 3 nomor 4. Yang 3 harusnya C, yang 4 apa sih? Yang 4 harusnya iya begitu. Yang 3 yang C, yang 4 yang E. Oke. Sekarang kita ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini kita hapus. Next nomor 5. Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2pi. Ini konsep dasar aja ya, teori gitu. Cuman memang kadang teori ini kadang menyesatkan gitu ya. Mudah tapi bikin kita salah. Apa lagi? Nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2pi. Berarti kan min 2pi kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi kan gitu. Kita tahu pi itu 3,14 berarti min 6,28 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6,28. Nah kalau X-nya bilangan-bilangan bulat berarti dimulai dari berapa coba yang bulat ini? Min 6, min 5, sampai min 1, 0 ya, 1. Sampai nanti 5 ya, sampai 6 juga gitu. Ini semuanya ada berapa nanti? Ya pastinya ada 13 ya. Jadi banyaknya X itu nanti adalah 13. Serat-serat. Oke, seperti itu ya. Ini untuk X bulat ya. Ada 13. Ya, semuanya sudah kita jawab. Mudah-mudahan kalian sudah paham tadi di mana salahnya, di mana nggak ngertinya dari konsep nilai mutlak itu. Ya. Kita masih punya waktu 20 menit ya. Kita kembali ke buku kita tadi, back to
notebook, back to book lah ya. Nah, kita lihat itu kembali, kemudian kita jawab ya. Oke, kita kembali ke buku kita. Ini dia bukunya tadi. Ini dia. Oke, tadi kita sudah bahas yang E ya. Sekarang kalau ini tanda mutlak kiri kanan, berarti kan yang ini tidak usah lagi ya, karena kita udah bahas yang model begini kan tadi di soal kita. Yang model beginian sudah. Ini yang model GH ini ya, udah ini. Karena kita bahas bagaimana caranya, tinggal dipecah-pecah aja. F dan G sebenarnya sama aja juga nih, F dan G ya. Cuman ini satu kurang dari, satu lebih dari, sama. Misalnya dikuadratkan aja udah beres. Karena sama-sama tanda mutlak jadi boleh dikuadratkan. Tapi kita bahas yang G lah ya, sebagai contoh. G. Jadi G. Di sini dia nilai mutlak 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 3 kali nilai mutlak x dikurang 2. Tiganya boleh dikalikan ke dalam, jadi 2x tambah 1 lebih dari sama dengan 3x dikurang 6 ya, nilai mutlak. Nah, kemudian kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan tanda mutlaknya. Kita dapatkan itu 2x tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 3x dikurang 6 kuadrat. Maka ini 2x tambah 1 kuadrat dikurang 3x dikurang 6 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan. 2x ditambah 1 ditambah 3x dikurang 6 dikali 2x ditambah 1 dikurang 3x dikurang 6. Nah, lebih dari sama dengan 0. 2x ditambah 3x 5x ditambah 5x dikurang 5. Sedangkan yang ini 2x dikurang 3x min x ya. 1 tambah 6, 7. Nah, begini. Nah, ini pembuat nolnya x-nya 1. Ini pembuat nolnya x-nya 7 ya. Ini 7. Jadi 1, 7 ya. Garis bilangan. Seret. Pembuat nolnya ada 2 aja, 1 dan 7. Berarti ini 1, ini 7. Ini boleh full ya, begini. Nah, gitu. Kasih batas. Ini hati-hati ngujinya ya. Uji angka 8 hati-hati nih. Ini sih positif di sini. Kalau angka 8 di sini negatif loh ya. Jadi positif kali negatif ya, di sini negatif ya. Hati-hati, tidak selamanya kanan positif ya, tergantung modelnya juga. Kalau kayak gini model kanan malah negatif. Nah, ini negatif gitu. Jadi yang butuhkan positif yang ini. Set gitu ya. Sehingga kalau dia kita akhir, ini dia hasilnya. Nah, gitu. Jadi bagaimana himpunan penyelesaiannya? Ini himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan X, demikian hingga 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7, X elemen real. Nah, gitu. Itulah pembahasan untuk yang G ya, caranya seperti itu.
Oke, sekarang kita ke yang I dan J ya. I dan J. Sebenarnya I dan J juga sama, cuma yang satu kurang dari, yang satu lebih dari gitu ya. Terus ada KL gitu sama juga. Cuman kalau KL ini ini nanti pakai pemisalan kalau yang KL ini. Oke, kita hapus. Sekarang kita yang misalkan yang I atau yang J ya, bebas sebenarnya sih. Yang J boleh ya, sama aja. Cuman beda tanda doang. Oke, kalau yang J, nah, nilai mutlak 2X dikurang 1 lebih dari 3 dikurang X. Nah, ini kita kerjakan menjadi dua bagian, tapi dia bukan pertidaksamaan simultan, bukan. Bukan ya. Dia memang satu pertidaksamaan doang, solusinya ada dua bagian, jadi dia tidak diiriskan tapi digabung gitu, hati-hati ya. Karena ini bukan simultan, tandanya cuma satu biji begini. Oke, untuk bagian yang pertama, yang asumsinya positif ini. Asumsinya positif maksudnya begini, 2X dikurang 1 itu lebih dari sama dengan 0 gitu ya, ada sama dengannya ya. Sehingga 2X lebih dari sama dengan 1, maka X lebih dari sama dengan setengah. Maka untuk asumsi X lebih dari sama dengan setengah, solusinya adalah tinggal menghilangkan tanda mutlak. Jadi 2X dikurang 1 lebih dari 3 dikurang X gitu. Maka ini X-nya dikumpulkan berarti jadi berapa ini? 3X. Lebih dari berapa coba? 4. Jadi X lebih dari 4/3. Ya. Jadi kalau kita gambarkan pada garis bilangan, misalkan kita bikin 2 nih garis bilangannya. 1, 2 gitu ya. Yang pertama untuk X lebih dari sama dengan setengah dia. Ini setengah. Kemudian lebih dari setengah ke sana gitu. Kemudian di sini 4/3. 4/3 lebih dari setengah di sini ya dia. Tapi kosong gitu. 4/3 dia lebih dari juga. Berarti ke kanan juga gitu. Kalau kita arsir supaya kelihatan dia punya arsiran begini. Nah, ini dia. Maka kalau diiriskan, dia itu berada di sini yang diarsir kedua-duanya di sini. Berarti dari sini apa dapat HP-nya? Ya HP-nya untuk yang ini adalah X lebih dari 4/3 saja. Nah, gitu. Sekarang bagian kedua, untuk asumsi kebalikan dari ini berarti apa dong? Untuk X kurang dari setengah. Nah, kalau X kurang dari setengah berarti ini min-nya gitu. Jadi min 2X dikurang 1 lebih dari 3 dikurang X gitu. Berarti di sini min 2X ditambah 1 lebih dari 3 dikurang X. Jadi kalau kita kumpulkan berarti di sini min X masih. Lebih dari 2 gitu ya. Ini tukar-tukar ya. Maka ini kali min 1 sehingga X kurang dari minus 2. Kayak gitu. Nah, dia juga dibuat juga garis bilangannya. 2 juga, dia juga 2. Seret gitu. Untuk setengah kita luruskan aja ini. Setengah gitu. Tapi dia kosong ya. Terus dia kurang dari ke sana. Ya. Kurang dari setengah. Ini min 2. Ya ampun, min 2 masih di bawahnya dia. Di sini malah min 2. Aduh. Nah, kurang dari min 2 ke bawah sana. Aduh. Udahlah ya, rempong ya, nggak muat. Pokoknya min 2 sini deh. Ke bawah sini. Ini juga ke bawah sana gitu. Nah, kalau ditarik ke sini yang kena di bagian ini. Ditarik ini seret kena ke bagian bawah sini semua ya. Jadi yang dari sini pokoknya himpunan PSN X kurang dari min 2 aja. X kurang dari min 2. Nah, kalau digabung ini mereka berarti secara keseluruhan himpunan penyelesaiannya adalah digabungkan ya. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4/3. Nah, ini jawabannya. Jadi caranya kalau yang tanda mutlak cuma sebelah kanan ke sebelah kiri saja misalkan atau sebelah kanan aja itu bebas nanti ya dalam soal mah suka-suka gitu ya. Berarti yang apa namanya tidak bisa kita kuadratkan.
Nggak bisa ya, jangan sekali-kali dikuadratkan, ini bahaya besar. Jadi caranya kalau seperti itu pakai konsep dasar, kapan dia positif, kapan dia negatif, begitu. Tapi kalau dua-duanya mutlak, nah kuadratkan. Untuk F dan G itu boleh dikuadratkan. Tapi kalau untuk I dan J tidak bisa, gitu. Karena sebelah kanannya tidak ada tanda mutlak. Ya, demikian ya penjelasan untuk itu. Silakan dipahami. Berikutnya kita bahas yang K. Ya, itu yang terakhir, yang bahas yang K. Jadi semua model udah kita bahas jadi. Oke, sekarang kita bahas yang K. Kita hapus ya yang K. Nilai mutlak X dikurang 4 kuadrat dikurang 2 kali nilai mutlak X dikurang 4 dikurang 15 kurang dari, oh no nggak pakai sama dengan pula, kurang dari 0 aja gitu. Nah di sini pakai pemisalan, jadi misal kotak sama dengan nilai mutlak dari X dikurang 4, maka ini menjadi kotak kuadrat dikurang 2 kotak dikurang 15 kurang dari 0. Jadi bisa kita faktorkan kotak dikalikan min 15 ditambahkan min 2. Berarti 3 dikali min 5. Maka pembuat nolnya kotak sama dengan min 3 dan kotak sama dengan 5. Kalau cuma begini doang nggak usah pakai garis bilangan, kita tahu bahwa kotak itu adalah berada di antara min 3 dan 5 ya. Nah gitu ya. Jadi kotak itu sendiri tadi kan nilai mutlak itu ya, kurang dari nilai mutlak X dikurang 4. Nah begini ya. Maka ini solusinya simultan kan ini. Simultan, jadi yang pertama nilai mutlak X dikurang 4 yang lebih dari min 3 dan yang kedua nilai mutlak X dikurang 4 yang kurang dari 5. Tapi berhubung karena ini solusinya semua benar, yang ini X elemen real ya. Tadi kan begitu ya kalau lebih dari, maka cukup yang ini aja udah solusinya. Sehingga apa solusinya? Min 5 kurang dari X min 4 kurang dari 5 gitu ya. Sehingga tambah 4 semua, min 1 kurang dari X kurang dari 9. Jadi mudah rupanya nomor K itu ya. Berarti yang L juga metodenya seperti itu, cuman dia lebih dari gitu aja. Samu saju.
Oke, teman-teman. Adik-adik semuanya, waktunya tinggal 2 menit ya. Jadi kita sudah mendekati batas akhir pembelajaran kita hari ini. Saya kira ini kalian pahami, kalian baca-baca, dilatih terus soal seperti ini supaya kalian makin paham betul bagaimana cara kerja dari tanda mutlak itu ya. Kalau kalian sudah paham konsep dari tanda mutlak itu, maka tanda mutlak itu adalah soal yang mudah untuk dijawab. Oke, saya kira demikian saja. Kalau ada pertanyaan terakhir boleh untuk dijawab. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Tidak ada lagi? Oke, jangan lupa semua proses pembelajaran kita bisa ditonton di geniuscenter.com, geniuscenter.com, di channel YouTube kita, Genius Center Official ya. Jadi kalian bisa tonton, khusus untuk murid-murid Genius Center aja yang bisa nonton ya, karena itu bukan dipublish. Jadi kalian bisa tonton di situ banyak video dan ya kalau punya waktu lah ya. Silakan ditonton. Ya. Yang L itu sama ya, pakai pemisalan juga ya? Iya, betul, pakai pemisalan juga ya. Oke. Sama sih, Kak. Oke, siap. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih, selamat malam semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Mutlak semua ya.